Haleluya. Saudara senang ada di rumah Tuhan? Karena saya percaya bahwa di rumah Tuhan, Dia dapat menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin buat engkau dan saya. Ketika kita percaya firman-Nya, firman-Nya berkuasa. Amin. Karena itu mari siapkan hati yang terbaik, sikap hati yang terbaik. Dan ketika engkau merespon firman Allah dengan cara yang terbaik itu, saudara, orang lain tidak mengalami, mungkin Anda sendiri akan mengalami. Katakan sama-sama, aku akan mengalami apa yang firman Allah katakan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita masih akan melanjutkan tema pada minggu yang lalu, yaitu pressing forward. Hari ini saya mau lengkapi mendesak maju ke masa depan. Berapa banyak kita, saudara, sebetulnya terkadang ya, kita sudah jenuh dengan masa depan. Kita menjadi apatis dan tidak peduli. Kita mungkin sedang menjalani sebuah kehidupan yang terjadilah. Dan rasanya bukan kita lagi yang bertanggung jawab atau mampu mengendalikan masa depan seperti apa yang akan kita alami. Dan ini sering terjadi juga banyak kepada orang-orang Kristen, saudara. Pada minggu lalu saya ceritakan di bagian penutup khotbah saya tentang Ruth. Ruth itu berangkat dari Bethlehem bersama dengan keluarga suaminya, dan ada seorang mertua wanita yang bernama Naomi. Berangkat dari Bethlehem, tapi kita tidak tahu, saudara, keadaan yang tidak terduga terjadi. Ruth bersama dengan iparannya, yaitu Orpa, menikah dengan masing-masing dari keluarga yang sama. Meninggal dua-duanya. Dan ketika dari sana Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah terjadi situasi yang lebih baik, saudara, Naomi hendak berangkat pulang. Naomi orang Yahudi. Dan dia ngomong sama Ruth, sama Orpa, menantu-menantunya ini yang beda bangsa. Mereka pulang dan di perjalanan itu Orpa memutuskan untuk berpisah dengan Naomi, tapi Ruth tidak. Ada satu statement Ruth yang selalu mengagumkan, yaitu Allahmu menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Dan itu yang membuat Ruth, saudara, terhisap masuk dalam hidungan orang percaya. Sekalipun Ruth bukan orang Yahudi. Itu sebabnya saya percaya, saudara. Sekalipun mungkin engkau sejatinya, kalau engkau lihat dari keturunan nenek moyang kita, tidak ada cerita orang sukses, orang diberkati, hidup baik. Tapi kalau engkau percaya firman Allah, engkau akan terhisap masuk dalam bagian orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Sekali lagi, saudara, seberapa sungguhnya kita percaya. Ruth percaya, itu sebabnya dia melupakan yang di belakang. Dia maju, saudara, ke depan. Sekalipun kemungkinan belum jelas adanya. Apakah akan ada satu masa depan yang baik? Tidak ada yang tahu. Tapi akhir cerita Ruth menyampaikan kepada kita, di dalam Tuhan, kita selalu punya happy ending. Amin. Masalahnya sekali lagi, saudara, kalau kita berpegang teguh kepada janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan akan berkarya melampaui apa yang bahkan kita minta, pohonkan di dalam doa. Katakan amin. Haleluya. Cerita Ruth itu salah satu, tapi hari ini kita akan belajar dari cerita yang berbeda, dari kisah para rasul pasal yang ke-27. Saudara, ada sebuah kisah di mana Rasul Paulus sedang berangkat menuju Roma. Dan Rasul Paulus ini adalah pada waktu dia berangkat berlayar dengan tentara-tentara, dia adalah tahanan, dia tawanan.
Dan di antara tawanan dan tahanan yang lain berada dalam satu kapal bersama dengan prajurit yang mengawal dia. Di perjalanan menuju Roma itu terjadilah yang mereka tidak pernah bayangkan. Kisah Rasul pasal 27. Saya akan ajak kita lihat dari ayat yang ke-14. Kalau Anda ada waktu di rumah, baca lengkap Kisah Rasul pasal 27 ini. Ayat 14, kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kalau Anda baca ayat 13-nya, perasaan mereka sepertinya sudah wah, bisa nih, maju nih kita. Karena ayat 13 mencatat, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka apa? Mereka apa? Karena itu saudara gini, punya rencana baik. Amin. Punya perhitungan itu kudu. Jangan bangun rumah, mulai sesuatu yang agak panjang prosesnya, kita nggak hitung-menghitung. Nanti repot di tengah jalan, kita nggak selesaikan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama, situasi bisa mengalami sekonyong-konyong berubah. Anak sakit, suami berhenti dari pekerjaannya, nggak berhenti sih, diberhentikan. Haleluya. Dan banyak hal lain yang tidak tadi, seperti kata pemimpin pujian, sepertinya sebuah ketidakberuntungan. Kalau Anda mau lebih tegas, sebuah kesialan. Satu hari, data-data di handphone anak saya, entah bagaimana hilang. Saya ingat dia pernah berkata, kenapa aku ngalami ini ya Pak? Pernah ada ngalamin sesuatu enggak? Dan Anda enggak tahu kenapa. Kenapa? Ayat ini, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Wow, angin badai loh. Tiba-tiba, sebelumnya angin sepoi-sepoi. Saya lanjutkan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kehidupan ini seringkali seperti ini, saudara. Seperti kapal. Punya sih arah, punya sih rencana. Tapi ketika hantaman terjadi, apakah Anda sudah mempersiapkan diri? Kapal ini dilanda sehingga tidak tahan menghadapi angin haluan dan mereka semua membiarkan kapal itu terombang-ambing. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Saya suka saudara kalau nonton film yang adventure. Selalu ada banyak hal tidak terduga terjadi. Dan adrenalin kita yang nonton pun ikut di dalam film itu. Dan banyak pertanyaan yang baru dengan saya terjawab di akhir film, betul nggak? Anda tahu nggak sih, hidup ini nggak selalu bisa Anda temukan jawabannya sekarang. Tenang, tabahlah, dan terus berjuang. Teruslah mendesak maju ke depan, kepada tujuan. Waktu mereka terombang-ambing dan mereka hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil, sekali lagi, banyak hal tidak terduga terjadi. Tetapi apakah kita tinggalkan dan lupakan tujuan besar hidup kita? Ayat 18, nanti saya sampaikan perkataan Tuhan ketika saya duduk, saya berdoa, ketika puji-pujian dinaikkan, saya berkata Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Dan dia berbicara, saudara. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Hati-hati, yang Anda bawa bisa Anda buang. Demi nyawa ya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Bagaimana mereka bisa melaut? Alat-alat harus dibuang ke laut. Kenapa saudara? Kalau di laut, kapal itu harus cukup ringan. Supaya ombak itu tidak membawa mereka kepada satu kondisi yang akhirnya mereka terbentur dengan karang dan hancur. Ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ini sebuah penegasan yang unik, saudara. Para awak anak buah kapal, ya, bayangkan kasih kalau nyeberang ke Lampung. Pendek sih. Punya hitung sebentar doang. Tiba-tiba angin dari daratan turun menghantam. Gimana yang? Pegangan siapa? Pegangan Yangkung. Pegangan siapa, saudara? Dan kisah ini betul terjadi ketika mereka berpikir angin sepoi-sepoi. Saudara lihat. Ini luar biasa, ayat 20-nya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang. Bagi pelaut, matahari dan bintang itu penting sekali, betul? Itu jadi tanda-tanda arah. Hari ini mungkin Anda sedang kehilangan tujuan besar dalam hidupmu. Anda sedang membuang apa yang sebelumnya Anda gunakan untuk mencapai tujuan itu. Tapi Tuhan sedang berkata, aku justru sedang membangkitkan kembali mimpi-mimpi hidupmu yang sudah mati. Tuhan sedang berkata, aku yang sedang menghidupkan kembali tujuan-tujuan besar kenapa engkau ada di Jakarta. Kenapa engkau menikah dengan pasanganmu. Kenapa engkau ada di sini. Kenapa engkau jauh-jauh ada di sini? Karena Tuhan tidak pernah sembarangan memanggil anak-anaknya. Dan dia tidak pernah menempatkan engkau dan saya sebagai orang, dalam tanda kutip, yang tidak ada pekerjaannya, tidak ada tugasnya, tidak ada misinya dalam hidupmu. Seorang seperti Naomi saja yang sudah kehilangan suaminya, itu tetap punya misi, yaitu menemukan Boas bagi Rut. Dan Alkitab mencatat, itu yang membuat hidup kita akan menjadi sebuah bukti kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Hidup kita akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan benar dengan firman-Nya. Ayat ini mencatat, saudara, belum selesai. Kalau Anda dihimpit dengan keadaan, dihantam dengan badai, Anda harus menjual barang-barang Anda demi kesembuhan putra-putri Anda. Anda harus membuang apa yang Anda kumpulkan. Apa yang akan terjadi? Saya berdoa, kalau hari ini terjadi, hal itu rasanya tidak mungkin Anda hindarkan. Hidup belum berhenti di sana. Hidup tidak akan berhenti di sana. Tuhan sedang membangun satu kualitas iman yang murni di dalam dirimu. Satu kualitas iman yang teruji dan terbukti. Kenapa? Karena hatimu bukan melekat kepada harta. Hatimu bukan melekat kepada hal-hal yang lahiriah. Hatimu melekat kepada sumber dari segala-galanya dalam hidupmu. Yaitu Tuhan sendiri dalam kehidupanmu sebagai batu karang yang teguh. Katakan amin. Hari ini saudara, kalau sakit penyakit, masalah, rasanya jalan buntu untuk kemajuan hidupmu. Sekali lagi Tuhan belum berhenti berurusan di dalam dan melalui hidupmu.
Itu yang terjadi dengan cerita Rasul Paulus. Satu kapal tidak binasa karena seorang yang bernama Rasul Paulus. Bukan karena dia rasul, tapi karena anak Tuhan ini punya tujuan Tuhan di dalam keberadaannya di kapal yang penuh dengan masalah itu. Kalau hari ini kau ada di dalam keluarga yang penuh masalah, jangan kecut dan tawar hatimu. Kalau engkau melihat orang yang berjalan dalam hidupmu, tidak seirama, tidak sehati, tidak sepikiran, tidak juga berubah, jangan tahu dan kecut hatimu. Haleluya. Karena engkau memang ada di sana untuk sebuah tujuan yang besar. Seperti Naomi menemukan Boaz bagi Ruth. Seperti Ruth untuk berjumpa dengan Boaz dan mengubah situasi, mengubah cerita, mengubah story di dalam sejarah umat manusia. Mesias Juru Selamat lahir dari sebuah garis keturunan yang kalau secara manusiawi tidak jelas. Tapi itulah kasih karunia. Hari ini jangan andalkan parasmu. Jangan andalkan keuanganmu. Jangan andalkan kemampuanmu. Bersandarlah kepada Tuhan. Maka engkau akan terselamatkan dari masa-masa yang kritis itu. Saudara, satu tragedi yang paling besar seorang berkata adalah ketika seseorang kehilangan tujuan hidupnya. Coba sentuh ke dalam batinmu. Sudahkah engkau tahu tujuan hidupmu? Sudahkah engkau mengerti tujuan hidupmu? Tragedi yang paling besar adalah ketika kita hidup hanya sebatas eksis. Dan kita tidak tahu mau kemana dan bagaimana. Itu sebabnya kita seperti perahu ini terombang-ambing. Yang bisa dibuang, kita tidak pertahankan. Yang penting nyawa kita dulu. Hei saudara, Tuhan peduli melalui kehidupanmu supaya orang-orang yang berjalan bersamamu diselamatkan. Mereka juga sampai kepada tujuan Tuhan di dalam komunitas di mana engkau ada. Setelah beberapa hari lamanya, ayat 20, baik matahari maupun bintang. Kira-kira hari seperti apa itu? Matahari gak kelihatan, Bang Billy. Siang kayak malam. Malam gak lihat bintang. Kira-kira. Jadi kita sudah tidak tahu ini malam atau siang, ini hari keberapa. Karena sudah begitu kalutnya. Saudara, itu sebabnya kalau engkau bersama dengan satu pribadi yang sudah mengalahkan maut, yang bangkit dari kubur pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang segera menjemput kita, engkau tetap punya panduan di tengah hari-hari yang paling gelap itu. Katakan amin. Coba Bang Adit baca kalimat terakhir ayat 20. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Wow, haleluya. Kira-kira kalau ada dalam posisi ini, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam. Kita tengking, dia nggak lari. Datang lagi. Terus lanjut. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Haleluya. Saudara, inilah sikon yang menurut saya paling kritis dalam cerita ketika mereka ada di dalam perjalanan itu. Mereka membuang kapal, membiarkan kapal tidak terarah kepada tujuan. Demi apa? Nyawa mereka. Mereka buang semua alat-alat. Demi apa? Nyawa mereka. Tetapi pada akhirnya mereka pun nggak tahu kalau ditanya, kamu yakin selamat? Kamu yakin masih eksis? Apalagi COVID sudah merebak di jenis yang paling dahsyat. Tapi nyatanya masih ada di sini hari ini. Ya kan? Lulusan kelas pertama masih eksis di situ.
Kak Yeyen ini. Senior. Ya kan? Eyang-eyang alumni. Amin, sudah. Gimana Yangkung? Mau luar biasa. Waktu harapan hidup saja sudah tidak ada. Harapan apa lagi yang Anda memunculkan? Itu yang saya mau sampaikan. Hari ini Tuhan mau berkata, aku yang akan membangkitkan kembali mimpi-mimpi yang sudah mati atau tidur. Banyak orang pernah bermimpi waktu kuliah, aku mau jadi pengusaha. Hari ini Tuhan mau bangkitkan kembali mimpi-mimpi yang sudah mati di dalam dirimu itu. Waktu menikah, kita mau begini di rumah tangga. Hari ini Tuhan mau bangkitkan kembali mimpi-mimpi yang seperti itu. Waktu Anda kuliah di bidang bisnis, Anda bermimpi, cita-cita, tapi kenyataannya saudara, Anda terombang-ambing sebegitu jauh dan banyak hal mengancam begitu rupa sampai akhirnya untuk mempertahankan hidup saja susah. Saya mau beritahu saudara, itulah pekerjaan setan di dalam kehidupan ini. Kalau Anda mengalaminya, pastikan engkau mengerti. Karena aku punya tujuan yang besar, itu sebabnya aku harus berjuang. Aku mengalami battleground yang seperti ini. Kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan orang yang berpengaruh, Anda tidak diperhitungkan. Ya, lewat begitu saja kayak pion kalau main catur, betul nggak? Tapi kalau menteri itu kan, kalau benteng, masa dimakan masih pagi, baru langkah 1, langkah 2 udah dimakan. Yang tahu main catur kan sayang kan? Tapi kalau pion malah dikorbankan. Anda bukan pion-pion. Anda punya pengaruh besar. Kalau Anda sedang mengalami perjuangan yang rasanya nggak ada habisnya, saya mau kasih tahu, ini Tuhan mau memberikan air segar bagi jiwamu. Tuhan akan bangkitkan mimpi-mimpi yang mati, yang tidur dalam dirimu. Tuhan belum selesai memperlengkapi hidupmu kembali, menguatkan kau kembali, supaya kaki-kaki imanmu kokoh berdiri. Haleluya. Kita lihat cerita ini saudara. Rasul yang satu ini berbeda sekali ketika keadaan yang terjadi. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Ada beberapa orang, saudara. Mereka tidak makan bukan karena tidak ada makanan. Mereka tidak makan karena susah hati, karena sedih, karena kecewa, karena marah, karena putus asa. Dalam cerita ini mereka makan karena sedih, putus asa, kecewa. Ayat 21 namun dikatakan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Baca ayat 22 sama-sama. 23. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kami tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Haleluya. Ayat 23 kita baca. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, aku menyebabkan orang lain selamat. Karena kasih karunia Allah. Saudara, inilah pijakan kita. Hari ini mungkin kau terombang-ambing, merantau ke Jakarta, pengen jadi pengusaha sukses. Sudah jadi? Belum. Makanya kalau lihat sini, kenapa banyak kali orang Lampung? Dulu banyak orang Batak, sekarang udah merantau lagi.
Orang Jogja, orang Lampung. Terus Kak Alona memanggil orang Manado pada datang lagi. Saya mau kasih tahu saudara. Saya juga kadang-kadang bilang kenapa ya, jemaat banyakkan perantau. Dan itu tidak pernah sebuah kebetulan. Haleluya. Saudara lihat ayat 25 saya baca ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, yang pertama-tama untuk kita menembus badai, tetap pressing forward. Menghadapi kesulitan, masalah, yang pertama-tama kita perlu memegang janji Tuhan. Kita perlu memegang pernyataan Tuhan. Kita perlu memegangnya, saudara, dengan tabah. Hari ini berapa banyak kita, iya sih percaya, iya dengar, iya pegang jin. Tapi kita sudah ragu-ragu. Kita sudah mulai menimbang ulang. Aduh, yang penting kan nyawaku om. Masa berjuang terus sih hidup kita? Saudara, kalau kita masih usia 20-an saja, kita sudah bilang hidup kok berjuang terus Gimana yang 70, 80 tahun masih eksis? Haleluya dan berkata segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, hidup ini memang harus berjuang terus kan? Amin. Kenapa masalahnya kita mudah lemah? Karena kita mengasumsikan sesuatu yang salah. Benar. Siapa bilang hidup ini tidak berjuang terus? Coba nih. Anda bangun pagi, otomatis tetap berjuang. Hah? Saya sih otomatis bunyi alarm langsung on. Hah? Langsung. Bangun tidurku terus baca Alkitab. Tidak lupa terus menyembah. Apakah langsung? Haleluya. Ada kan istri-istri bang, Pak bangun Pak, doa Pak, Biston Pak. Sampai anaknya yang ambil gitar sendiri. Jreng, biarkanlah ku menyembah. Saudara, hidup ini adalah perjuangan, katakan amin. Banyak orang tuh mengasumsikan yang salah. Betul gak sih? Anda mau beli baju saja, sudah masuk mall yang benar. Sudah masuk toko yang benar. Masih harus apa? Berjuang. Cari apa? Ukuran yang pas. Betul kan? Haleluya kan? Betul kan? Ini bagus-bagus semua sih, tapi gak ada ukurannya buat aku. Salahnya di baju apa di badan kita? Maunya salah. Haleluya. Ada banyak orang tuh begini, lihat antrian panjang, besok deh, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kita nih kan dapat tiket hari ini jam 10 pagi. Tapi dari jam 9 udah 200 orang ngantri, belum jam 10. Mana Mbak Kristi yang pulang kampung itu? Udah ngantri. Terus kita pulang deh. Padahal hari itu terakhir, kira-kira gimana? Anda yakin gak tiket di tangan Anda tuh dapat jaminan Anda berangkat? Masalahnya seberapa kuatnya Anda mendesak maju untuk menghadapkan diri Anda dan berkata, tolong aku. Saya punya cerita sedikit, saudara, ketika kami sedang berangkat. Saya ketinggalan pesawat ke Surabaya, padahal kami mau ke Indonesia Timur. Mau ke Halmahera. Ada seorang Pak Gembala, pernah khotbah di sini juga. Hambanya Pak Jesman.
Kami, teman-teman semua sudah di Bandara Surabaya, mau naik pesawat yang menuju Maluku Utara. Saya baru tiba pesawat yang dari Jakarta di Surabaya. Jadi ini pesawat udah mau berangkat. Saya juga termasuk rombongan itu. Tetapi pesawat saya baru mendarat karena terlambat dari Jakarta. Bapak ini saudara pasang badan. Tunggu! Jangan tutup dulu pintu pesawat. Istrinya udah di dalam pesawat. Pak, tolong Pak, tunggu saya. Tunggu teman saya masih jalan. Bisa nggak? Bisa! Pesawat saja bisa ditunda. Tapi keteguhan hati kita yang menentukan. Saya bersyukur ketemu sama orang-orang yang, saudara, kalau punya tujuan itu jangan menyerah. Halangan bisa terjadi, kendala bisa terjadi. Tapi Tuhan selalu di pihakmu untuk memberikan ruang gerak yang baru untuk terus maju. Jadi, gate menuju pesawat itu masih di bandara. Gate-nya kan mau ditutup. Bapak itu, tunggu teman saya. Saya dari sana udah lari-lari bawa koper. Isi laptop, bawa koper lagi satu, saudara, baju, lari-lari. Dan saudara kalau yang pernah ke Surabaya, dari pintu 1 sampai pintu 10 itu jauh, saudara. Jadi saya lari sampai sana. Dan ajaib, karena kasih karunia Tuhan, pesawat ditunda berangkatnya. Saya akhirnya, saudara, masuk pesawat. Ini ceritanya karena sedikit agak unik. Baju belum lengkap dimasukin, ikat pinggang belum masuk. Saudara. Semuanya pokoknya masuk saja ke pesawat. Nggak karu-karuan, saudara. Sampai di dalam pesawat baru pakai ikat pinggang, baru rapin baju semuanya. Kenapa? Karena lewat X-ray kan. Semua dipretelin. Yang saya mau ceritakan, bayangkan kalau kita tidak berjuang, kita tidak bertabah hati, kita tidak terus mendesak. Dan kita berpikir memang bukan kehendak Tuhan. Dengerin saya, banyak kita seringkali itu begitu. Untuk berjuangnya itu sudah lemah. Untuk berjuangnya itu minta orang lain. Untuk berjuangnya tolong dong kakak, doain dong. Untuk berjuangnya tuh kita minta tolong pemimpin, saudara. Ya pemimpin mau menggandeng saudara. Tapi bukan tugas dia yang utama dong. Haleluya. Amin. Kakimu tugasnya. Ya kaki kami tugasnya untuk mendesak kaki Anda maju. Saya sampai di sana, saudara. Saya berangkat, saya tarik napas lega. Masih keringetan dalam pesawat. Sementara yang lain sudah siap. Karena perjalanan jauh, saudara, ke Indonesia Timur. Maluku. Dengerin saya, kalau Tuhan hari ini berkata, aku akan membangkitkan kembali mimpi-mimpi yang sudah mati. Rencana-rencana yang tertidur. Pegang janji itu. Pegang pernyataan itu. Saya mau ajak Anda cepat membuka dari Lukas pasal 13. Sebetulnya ini yang saya persiapkan sekalipun Tuhan memutar arah haluan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk apa? Mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Yang menarik, saudara, pemilik kebun dan termasuk pohon ara di salah satu kebun itu berkata, tujuhnya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun. Artinya pada tahun-tahun berbuah tidak ada buah. Pada tahun-tahun berhasil tidak ada hasil. Pada tahun-tahun kita mengalami satu
perubahan tidak berubah. Dan pemilik atau pengusaha yang mempunyai kebun ini berkata, lihat, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara, bayangkan si pengusaha ini. Tahun demi tahun dia lihat ke kebunnya, dia mencari buah. Itu seperti sebuah harapan yang harusnya terjadi. Itu seperti sebuah tujuan yang harusnya sudah tercapai dong. Itu seperti sebuah mimpi yang harusnya sudah terrealisasi. Tapi nyatanya tahun demi tahun sampai 3 tahun tidak terjadi. Yang menarik adalah dalam cerita ini dia berkata kepada pengurus kebun itu, tebanglah. Nah ketika dia berkata tebanglah, ini yang membuat sesuatu yang selama ini tidak tersadari oleh pengurus kebun ini. Dia bilang begini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi apa? Dan memberi apa? Jadi yang pertama saudara, kita lihat di sini, pohon ara ini sepertinya sudah terlena dengan posisinya. Di poin ini saya mau sampaikan saudara, kenapa seringkali kita tidak mampu lagi terus mendesak maju ke depan. Kepada masa depan yang Tuhan rencanakan. Kita seperti pohon ini tidak berbuah, tidak berbuah, tidak berbuah. Kenapa? Yang pertama saudara, kita sudah ada di satu keadaan, di satu mentalitas, sebuah kenyamanan yang sebetulnya semu. Kita ada dikelilingi oleh sesuatu yang baik, pohon anggur. Sementara aku pohon ara, tidak ada buah. Hari ini saudara, izinkan Tuhan membongkar tanah sekeliling hidup kita. Ini bicara bagaimana kita merespon kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang sebetulnya mendukung kita. Saudara, yang kedua, kenapa kita tidak menghasilkan buah? Kenapa kita tidak menghasilkan mimpi? Seringkali kita tidak menyadari bahwa kehidupan yang belum berbuah atau belum mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu menyampaikan sebuah pesan, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Yang kita harus koreksi, kita harus perbaiki. Kalau yang salah, yang harus dikoreksi, kita perbaiki, selesai, prosesnya akan berbeda. Makanya si pengurus kebun anggur ini berkata, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan memberi pupuk, biarlah tahun ini dia berbuah. Kekasih Tuhan. Mungkin selama ini tidak ada yang mendukung mimpimu, tapi saya mau beritahu, Tuhan peduli. Tuhan mendukung mimpi-mimpi yang memang dia taruh di hatimu. Tuhan sekalipun dengan nada yang berbeda, dia memberi sebuah tekanan kepada pengurus kebun itu, dan pengurus kebun itu sadar. Pohon ini tidak boleh dibiarkan, tanahnya harus dicangkul. Dan ini saudara sebetulnya hal yang terpenting yang harus kita jaga. Tanah ini saudara ketika dicangkul, digarap, ini memberi sebuah daya serap yang baru bagi akarnya. Masalah banyak orang tidak berbuah hidupnya karena daya serap hatinya, daya serap jiwanya itu sudah pupus, sudah keras, sudah apatis, sudah berkata yang terjadi, terjadilah. Seperti orang-orang di kapal ini, mereka tidak peduli lagi nyawa mereka. Tuhan mau membangkitkan dan memunculkan kembali. Karena itu dia akan mencangkul tanah sekeliling hidupmu. Dia akan membuat satu kelaparan dan kehausan yang baru dalam hidupmu. Sehingga engkau tahu, ketika kau mencapai mimpimu, itu bukan semata-mata karena engkau bangkit. Bukan semata-mata karena engkau berjuang. Tapi ketika Tuhan memberi pupuk di
tanah yang sudah digarap itu. Tuhan memberi kasih karunia di hati yang sudah terbuka itu. Mari kita dengan cepat, saudara, saya mau tutup renungan pada pagi hari ini. Kita akan lihat dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Lihat ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh apa? Keberanian untuk mendesak masuk ke dalam tempat kudus. Ada apa? Keberanian dibutuhkan masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, ini bicara bagaimana untuk mendekati Tuhan di tahta kasih karunia-Nya yang tadi akan memberikan pupuk kepada pohon ara yang tidak berbuah itu. Tuhan sudah membuka jalan. Kita lanjut, saudara, ayat 20-nya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui apa? Yaitu dirinya sendiri. Saudara, lihat lagi Ibrani pasal yang ke-4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan apa? Untuk mendapat pada waktunya. Saudara, ya, ada waktu-waktu yang tidak menguntungkan. Tetapi pada waktu yang tidak menguntungkan itu Tuhan berkata, ayo mendekat kepada tahta kasih karunia. Aku akan memberikan pertolongan. Kembali kepada cerita Rasul Paulus, saudara. Ketika untuk mempertahankan nyawa saja tidak ada harapan. Ingat, masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Waktu yang di dalam ini berproses, Anda mulai disegarkan, Anda mulai diyakinkan kembali. Rasul Paulus berdiri di antara orang-orang yang sudah putus asa. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-28 ini. Pasal 27, saudara. Haleluya. Lihat ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang berkata Paulus, jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Artinya, engkau tetap akan sampai di tujuan yang aku berikan dalam hidupmu. Yaitu untuk bersaksi di hadapan raja-raja, pembesar-pembesar di kota Roma. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup Paulus. Paulus berkata, semuanya pasti terjadi. Sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kalau Anda baca ceritanya lebih jauh lagi, ada sebuah proses yang memang dimulai dengan hati yang tabah. Saya mau tutup dengan sebuah kalimat yang sederhana, saudara. Kalau kita berada di sebuah posisi di antara lereng gunung, kita akan melihat satu pemandangan yang indah di depan. Tapi waktu kita terus naik ke puncak gunung, kita akan lihat puncak-puncak gunung lain, bukan hanya lereng gunung. Itu yang mau saya sampaikan. Orang berkata posisi menentukan perspektif. Sudut pandang menentukan persepsi. Apa yang kita yakini, apa yang kita terima. Hari ini saya sedang menyampaikan pergerakanmu yang membuat semua yang baik itu terjadi. Waktu engkau bergerak naik dari lereng gunung, dari kaki gunung ke lereng gunung, ke puncak gunung.
engkau akan mengalami semua yang Tuhan rencanakan. Dalam cerita ini, ketika kapal diombang-ambingkan dengan angin yang hebat, Rasul Paulus berteduh. Rasul Paulus silent jiwanya, berteduh, menyembah. Satu waktu ketika saya berjuang dalam masa permulaan pelayanan saya dalam keadaan sakit, tapi harus pelayanan. Karena pada waktu itu masih perintisan kami, sedikit orang. Saya hanya seorang anak muda yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Saya bekerja di Citerep. Pagi itu saya berangkat, sudah panas tinggi, demam. Tapi karena sudah janji mau pemuri dan malamnya, kalau saya tidak berangkat kerja, saya tidak bisa keluar untuk pelayanan. Saya berangkatlah kantor. Di kantor pun saya sudah tergeletak dan tidur di gudang karena memang memuntah terus. Tapi saya nggak mau pikirin yang lain-lain. Fokus, nanti sore saya mau pelayanan. Nanti sore saya mau pelayanan. Pulang kerja badan masih panas tinggi, mual. Berangkat, naik antar jemput. Tiba di daerah Tanah Kusir, lewati sebuah perjuangan. Masih ada waktu. Saya singgah di sebuah taman di daerah Bendi itu. Saya bersekutu lagi dengan Tuhan. Tuhan, saya bersyukur satu hal. Ketika pagi saya berangkat begini, Tuhan, kalaupun aku tidak sampai ke pelayanan, minimal aku tidak membuang tujuanku. Aku berjuang buat tujuanku. Tapi waktu saya berhenti di sebuah taman di Bendi itu, saya singgah buka Alkitab situ mempersiapkan diri pelayanan. Satu hal yang saya syukuri, perjuangan saya mengabaikan sakit demam itu tidak sia-sia. Kami pemuridan dengan istri saya, dengan Kak Diana waktu itu. Dan setelah pulang, sakitnya nggak berhenti. Belum sembuh. Entah bagaimana waktu pelayanan ada kekuatan. Tapi apa yang saya mau ceritakan? Setelah melewati perjuangan itu, saya tidak takut lagi dengan hal-hal yang sepertinya menghalangi langkah saya untuk menuju sebuah pelayanan. Cerita yang kedua, zamannya waktu Sandratek masih jauh di dalam pelayanan, hujan deras di luar. Saya sama istri ngomong, ini gimana terusin apa mampir? Kita udah janji. Waktu itu gak ada telepon-teleponan, gak ada WA gimana. Ya sudah, bablas saja, bahasa kuyup masuk. Puji Tuhan sih, ibadahnya lampunya nggak terang kayak gini. Jadi Anda tahu kan, celana saya basah kuyup. Nggak terlalu kentara. Sambil ditarik supaya jangan lengket-lengket. Tapi selesai pulang pelayanan, itu tidak pernah lupa, saudara. Makanya, ayo bergerak naik, saudara. Jangan hanya di kaki gunung, di lereng gunung. Naiklah terus. Ambil waktu perteduhanmu. Dan ketika Tuhan bicara tentang mimpi-mimpimu yang sudah mati, mungkin belum mati sih, sekarat. Belum sekarat juga sih, mungkin koma atau tertidur. Ruth itu mau mimpi bagaimana punya keluarga lagi. Kalau cerita itu Anda bandingkan dengan hidupmu, Anda masih jauh berpeluang. Ruth itu terpisah dari keluarga, dari bangsanya. Tapi Alkitab mencatat Tuhan yang setia di pihaknya. Masih gak mau berjuang? Masih mau terus tinggal? Aduh, Anda buang semuanya ke laut sampai alat-alat kapal, alat-alat kehidupan muka buang. Aku gak mungkin lagi berhasil, aku gak mungkin lagi berjuang. Hidupku aja ku pertahankan gak bisa. Tapi hari ini Tuhan sedang berkata, aku yang menaruh rencana dalam hidupmu. Aku sedang membangkitkan kembali imanmu. Mari kita bangkit berdiri.